sudah naik. Kalau istilah di sini namanya sudah mencandi. Lah, itu juga bisa mengakibatkan pisang roboh. Pisang roboh itu biasanya satu. Jadi faktor pertama robohnya pisang itu adalah karena dia kurang nutrisi, terutama nutrisi dari air. Penyerapan air kurang, akhirnya batang dari pohon ini kering, layu, dan kurang kuat. Jadi faktor pertama adalah kurangnya perawatan dari segi kurangnya air. Dan faktor kedua adalah warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Dan bagi Anda yang baru tahu tentang channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe, membagikannya, dan menyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan tentang berita channel ini. Oke, sahabat petani pisang di seluruh Nusantara, di sini saya akan memberikan kabar bahaya dari faktor X dalam kita menanam pisang. Mungkin hari ini Anda yang mau menanam pisang atau sudah menanam tapi belum panen atau proses pemanenan awal, pasti hari-hari ini Anda akan memikirkan penyakit yang hanya layu fusarium, layu bakteri, penggerek batang, sitogat, apa itu jamur daun itu, penggerak batang ataupun ulat gulung. Nah, ada hal-hal yang Anda tidak perhitungan tapi itu biasanya bisa mengena dari tanaman kita, yaitu pisang roboh. Perlu asaman waspadai dari hal faktor X yang saya maksud bukan penyakit ataupun bukan pencurian, tapi pisang roboh. Nah, tadi di video sudah terlihat kemarin ada angin besar, pisang saya banyak yang roboh. Alhamdulillah yang roboh sudah tua-tua, jadi bisa sudah dijual. Dalam arti memang sudah layak dipotong. Jadi alhamdulillah kita tidak mengalami istilah kerugian dan robohnya juga tidak langsung. Jadi masih halus.
pelan, jadi tidak ada pisang yang rusak. Nah, kenapa saya bikinkan video tentang faktor X ini? Karena faktor X ini kadang disepelekan oleh petani pisang. Dan kalau sudah disepelekan, nanti kalau pas kejadian menimpa petani-petani pisang, dia akan, waduh, dia akan sangat kecewa. Nah, faktor ini harus kita antisipasi dari awal. Bagaimana cara mengantisipasinya? Saya jelaskan masalah pisang roboh. Pisang roboh itu biasanya satu, dia kurang nutrisi terutama dari air. Jadi biasanya banyak pisang roboh itu di musim kemarau. Jadi airnya kurang, akhirnya batangnya kecil seperti ini. Ini kan juga menginjak kemarau. Ini rawan roboh kalau buahnya sangat banyak. Nah, seperti ini kan kecil. Berhubung ini saya kasih air, cepat terserap lagi. Ini selokannya saya kasih air agar cepat ini kuat lagi. Jadi faktor pertama robohnya pisang itu adalah karena dia kurang nutrisi, terutama nutrisi dari air. Penyerapan air kurang, akhirnya batang dari pohon ini kering, layu, dan kurang kuat. Jadi faktor pertama adalah kurangnya perawatan dari segi kurangnya air. Dan faktor kedua adalah Anda harus membaca angin. Dalam arti, semisal anginnya arahnya ke utara, sampean kalau sudah waktu musim kemarau harus segera memberi penyangga. Jadi penyangganya harus, walaupun angin belum besar kalau kemarau, harus segera dikasih penyangga agar apabila ada angin, ini akan selamat. Dan penyangganya usahakan atasnya itu berbentuk Y, ditaruh di sini. Jangan di sini, tapi kita taruh di sini. Nah, nanti dia akan mengunci dari leher pisang ini, dari tandanan ini. Nah, jangan di sini. Kalau di sini nanti dari penyangga itu akan semakin nancap-nancap, bisa roboh, putus di sini. Nah, kalau di sini aman. Jadi antisipasinya yang pertama adalah air harus cukup. Yang kedua, apabila buahnya bagus, segera lakukan penyanggaan di antara ini. Jadi kasih Y gini itu lebih bagus. Cukup pakai pring satu atau apa satu, ditahan di sini. Anginnya ke utara, kita dari sini. Faktor yang ketiga adalah pengambilan anakan. Jadi pengambilan anakan yang berterus-terusan tanpa mengatur ritme, tanpa melihat situasi perbonggolan, itu mengakibatkan roboh dan juga mengakibatkan rusaknya lahan. Nah, jadi harus kita melihat pengambilan secara istilahnya pakai ilmu, tidak syukur anak diambilin. Kalau itu anak dia menyangga perinduan, ya tidak usah kita ambil, kita bacalah strukturnya anakan. Nah, semisal ini contoh, ini tidak bisa diambil. Kalau ini diambil, ini bisa roboh. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi ini tidak usah diambil, biar menahan agar tidak roboh. Nah, faktor keempat adalah yang mengakibatkan pisang kita roboh, empol sudah naik. Dalam arti dia sudah berbuah mungkin 3 atau 4 kali, atau dia menanam kurang dalam. Jadi perbonggolan itu sudah naik. Kalau istilah di sini namanya sudah mencandi. Nah, itu juga bisa mengakibatkan roboh. Lah kalau robohnya itu biasanya dia terangkat langsung dari empolnya. Jadi tidak kalau yang lainnya. Jadi kalau semisal kena angin, mungkin dia patah di sini roboh. Kalau sudah menyandi, sudah naik, ini keangkat jadi roboh. Robohnya perbonggolan sudah naik. Oke, sahabat petani pisang, itulah yang bisa saya sampaikan. Faktor X salah satu yang mengakibatkan gagal panen, dalam arti roboh. Pertama, kurangnya nutrisi air. Yang kedua, penyangga, tidak ada penyangga karena adanya angin yang besar, jadi harus dilakukan penyanggaan. Yang ketiga, pengurangan anakan yang tidak teratur, yang terus menerus. Dan yang keempat adalah faktornya dia sudah nyandi, kita tidak mengantisipasi menguruk atau membuat lubang baru sehingga dimasukkan semakin dalamnya lagi. Itulah faktor-faktor yang membuat pisang menjadi roboh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat agar petani pisang lebih hati-hati dalam hal robohnya pisang. Karena terlihat sepele, tapi apabila kita mengalaminya,
Kalau sudah tua tidak masalah, kalau masih muda kita akan kecewa, rugi. Dalam arti penantian kita sudah 7-8 bulan tinggal panen, roboh karena faktor-faktor yang kita menyepelekan atau kita tidak begitu kurang waspada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo petani pisang Nusantara.